Selamat datang di Rujak Politik Channel. Kenapa gelap? Karena pada episode kali ini kita akan bahas Indonesia gelap. Nggak mau dinyalain lampunya? Iya, lupa. Bentar ya, Mas. Seriusan ini mah? Ya, tanya lagi dulu ya. Ya. Nah, lagi. Ya, habis gelap terbitlah terang. Selamat datang teman-teman semua di Rujak Politik Channel. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan bahas soal aksi mahasiswa Indonesia gelap. Acara kok bebas banget, ada yang lewat ke sini, ada yang mondar-mandir di belakang, nyalain lampu. Konsepnya apa ini acaranya? Tapi coba perkara bahas Indonesia gelap juga ruangan harus digelapin tuh gimana gitu loh. Udah gitu manual banget lah, nyalain satu-satu. Iya gitu Gak ada loh. switchernya yang bener gitu. Halo, saya mic 2. Main powernya kurang. Iya. Ya namanya juga DIY ya. DIY, betul. Daerah istimewa Yogyakarta. Oke ya, kita tekankan lagi bahwa kita sekarang lagi bahas aksi mahasiswa Indonesia gelap. Ya, pada beberapa hari lalu, teman-teman mahasiswa sudah menyuarakan aspirasi mereka soal keadaan di Indonesia. Mereka sih pakai tagar Indonesia gelap, gitu. Dan itu Apresiasi penuh. Betul. Ya, Benar. alhamdulillah. Apresiasi penuh. Apa ya, suara-suara muda itu masih ada lah. Benar. Kita bisa lihat itu. Benar. Gitu. Orang nggak nerima gitu aja, masih ada kritik terbuka di publik gitu. Alhamdulillah masih kita lihat lah gitu. Berarti aksi besar mahasiswa yang kedua maksudnya setelah dari peringatan darurat itu ya? Iya. Oh iya, benar. Tapi kalau misalnya di pemerintahan Prabowo ini aksi mahasiswa pertama. Oh iya. Betul. Waktu itu kan Prabowo belum dilantik kalau yang itu. Ya, jadi ini yang kedua gitu. Yang pertama di Prabowo, tapi setelah Ya kedua setelah Pilpres 2024. Nah. Itu yang kedua. Dan ya mungkin teman-teman udah lihat ya aksi-aksi mereka, dan itu nggak cuma di Jakarta ternyata ya, ada di berbagai daerah gitu. Bahkan ada sedikit juga yang sampai rusuh tuh di Makassar, Pak. DPRD Makassar. Jadi kalau di sana emang kayaknya rusuh banget Ya, kita nggak tahu ya, jiwa muda ya mungkin beda. Iya, tapi kita apresiasi sih tetap gitu loh. Apapun itu intinya suara mereka lah, aspirasi mereka lah. Mungkin beda penyampaian, mungkin juga beda kondisi gitu kan. Ya. Barangkali di sana mereka lebih tertekan atau apa. Saya nggak bisa berkesimpulan seperti itu. Cuma ya sudah, sekarang kita bahas itu dulu. Buat teman-teman ya, apa sih ketika kita bilang Indonesia gelap gitu loh? Apa yang terngiang pertama kali? Kenapa harus Indonesia gelap? Emang gelap ya, bro? Suram. Enggak. Tapi kalau kayaknya tuh itu merupakan keresahan ini ya, masyarakat ya, mau mahasiswa, mau publik manapun gitu loh. Yang kalau gue lihat tuh jadi kayak ini tuh sebenarnya emang beneran mereka tuh tip of the iceberg gitu loh. Jadi tuh emang keresahan yang sudah menumpuk pada akhirnya keluar gitu, dan mereka tuh merasa bahwa banyak kebijakan-kebijakan selama 100 hari ya presiden dan wakil presiden baru tuh tidak merasa mereka nggak merasa diajak ngobrol. Maksudnya membela rakyat yang mana gitu loh. Jadi makanya jadilah Indonesia gelap. Partisipasi publiknya kurang mungkin ya. Bukan kurang lagi, nggak ada. Kayaknya nggak ada gitu loh. Jadi kalau misalnya ditanyakan ini tuh semua kebijakan sebagian besar alasannya kan ini kan atas dasar untuk membantu masyarakat. Tapi kan masyarakat yang mana? Kayak gitu loh. Dan banyak kan kebijakan-kebijakan strategis lainnya juga justru malah jadi kayak kalau menurut gue ya justru jadi merugikan masyarakat gitu loh. Contohnya nih kita balik lagi ke efisiensi anggaran. Jadi ya wajar jadi Indonesia gelap. Iya. Gelap gitu. Kalau Putri gimana, Put? Kamu ikut demo itu Indonesia gelap? Enggak. Kebetulan nggak sempet ikut. Kenapa? Suruh kerja ini. Kalau nggak kerja mah langsung ke sana cabut. Apa izin aja sekarang? Boleh. Ya. Demo aja lagi. Demo aja ya? Ya udah boleh. Bener ya. Dadah. Oh ya udah. Dadah. Ini tadi sendirian di patung Buddha teriak-teriak. Gak ada temennya, udah telat. Ketinggalan kemarin. Gimana, kamu nonton atau baca berita soal Indonesia gelap nggak?
baca Baca. sedikit. Ikut itunya nggak? Apa namanya movementnya nggak? Di IG kan ada tuh yang sekian tuntutan tuh kan diposting tuh di story kan, ikutan gitu aja. Enggak ikut. Lah, enggak. Kenapa ya kemarin nggak ikut ya? Sibuk kerja. Apa sih? Gak tahu. Kenapa dia selalu menyalahkan pekerjaan sih? Kan nggak ada salahnya gitu loh. Lu kok kerja aja, atau demonya sampai malam. Ada tolong belum nikah. Aku bingung. Kenapa sih dia selalu mengambing hitamkan pekerjaan gitu? Tidak terlibat dalam sebuah Bukan movement. berarti aku nggak mendukung mereka ya Mas ya, tapi ya. Iya, tapi emang cara penyampaiannya kan beda-beda ya. Iya, aku ngikutin kok di sosmed, di Iya. Instagram, di X, terus di TikTok tuh juga rame tuh. Rame di TikTok ya? Iya, pasang-pasang gini. Apa tuh? Apa tuh? Tulisannya apa tuh? Indonesia gelap. Gitu. Oh gitu. Itu doang. Iya, ada yang lain, cuman nggak inget. Oh tapi kalau ngomongin soal poster kemarin tuh ada yang ikonik Bre. Apa tuh? Yang nunjuk gini terus di sini nih. Oh iya. Awas Intel. Awas Intel. Oh, tahu ya. Itu ikonik banget sih, bener-bener Ada Intel. dan ternyata tuh ada video terusannya yang video terusannya tuh di mana tuh demonstran jadi ngejar itu orang kan. Iya, Dan bener-bener dirujak gitu di situ tuh dirujak bener-bener yang kayak diikutin. Wah, Oh iya bener. Intel. Kok bisa ya? Tapi Intel, masyarakat Intel, emang Intel. masih ya itu tapi kan tagar Indonesia Gelap tuh jadi bukti bahwa masyarakat tuh sekarang makin kritis, Bro. Asli. Makin kritis, makin Iya. cerdas. Iya benar. Iya kan? Betul. Makin kritis makin cerdas sampai dia bisa metain loh yang mana yang Intel. Sesimpel itu aja. Sesimpel itu aja gitu loh. Jadi Keren, mereka tuh kan? saking nggak kepengen bahwa ini apa ya? Mereka tuh nggak kepengen untuk lu udah nggak bisa ngibulin gue deh gitu loh. Udah gue deh tahu gitu loh. Kita tuh nggak bodoh lah. Ya meskipun keabsahannya mereka sama keabsahannya pemerintah kan mesti dikaji bersama ya. Cuman bagi gua sekarang itu bukti tuh tagar-tagar gitu tuh bahwa masyarakat tuh udah makin kritis dalam menyuarakan apapun. Iya. Betul, gue setuju itu. Gimana? Kalau Ucup? Ini air boleh bukan sih? Air boleh bukan sih? Boleh. Boleh nggak Dia dispon? pajangan doang sih. Bukan serapat tadi kan nggak Iya. disponsorin padahal ini. Oh iya, ini Le Mineral, monggo kalau mau masuk boleh. Tapi kita nggak sponsor ya. Ini kita servis gratis dulu aja. Gimana? Gimana Cup? Indonesia Gelap Cup. Di tempat lu rame nggak Cup? Ya di Jakarta rame. Iya kan? Iya, gue sih awalnya ngeliatnya sama kayak lah, maksudnya itu keresahan lah. Terkait kebijakan-kebijakan yang ada kebijakan-kebijakan yang kurang bagus gitu lah. Pasti ya gimana ya, rakyat tuh sekarang udah makin berani dan makin kritis sih maksudnya. Lu kerasa nggak kebijakan aneh-anehnya itu? Di lu ngerasa nggak? Hampir kerasa. Misalnya lu nggak kebagian makan bergizi gratis, berasa nggak sih buat lu itu? Ya iya sih, gue sih belum kebagian ya gua. Kan emang bukan Anda sasarannya. Lu sekolah dulu, Pak. Nah itu tuh terkait yang masalah MBG ya, kan juga demo Indonesia Gelap itu nggak cuma, tadi gue bilang ya, nggak cuma terjadi di Jakarta dan sekitarnya, bahkan sampai ke tanah Papua. Dan di situ yang demo pun bukan cuma mahasiswa, tapi pelajar. Pelajar ya. Ya mereka tuh menolak makan bergizi gratis. Gitu. Mereka pengennya apa namanya pendidikan gratis. Oh. Nah ini kan jadi bukti ya bahwa setiap daerah memiliki keresahannya masing-masing. Iya. Jadi Kalau nggak salah nih, kalau nggak salah, gue bacanya mereka tuh kenapa butuh pendidikan gratis? Karena menurut mereka MBG itu dia nggak dapat karena dia nggak bisa sekolah pertama. Jadi kan syarat dapat MBG lu kan sekolah ya. Iya. Ada di kelas nih. Masuk Sedangkan dia nggak bisa hadir di kelas karena emang dia nggak bisa sekolah. Dia bilang sekolah mahal. Jadi nggak dapat dua-dua tuh, dia nggak dapat sekolah, dia nggak dapat MBG. Nah, tapi insightful nih, berarti kan pemerintah sebenarnya harusnya ngebenerin pendidikannya dulu, baru MBG. Gue rasa sih begitu. Karena kan prosesnya kayak gitu kan. Kalau misalnya kita runut tadi prosesnya adalah lu sekolah dulu, baru tuh makan siang kan. Misalnya Ucup kan nggak sekolah. Nggak sekolah. Ucup juga nggak hamil, jadi nggak dikasih juga. Iya nggak. Nggak tapi dia nggak sekolah, gitu. Nggak sekolah. Nggak sekolah. Nggak sekolah. Nggak. Tapi kan berarti kalau syaratnya misalnya sekolah dulu baru dapat MBG ya berarti bener dong orang-orang itu. Iya, mereka menyuarakan kebutuhannya mereka. Gitu. Iya. Mereka lagi butuh sekolah ternyata. Sekolah gratis ya. Ya kalau misalnya sekolah yang nutupin lo lapar, ternyata kalau sekolah dapat MBG kan laparnya ketutupin juga. Iya. Iya sih bener. Itu. Nah itu pemerintah tuh mesti denger tuh.
Iya, dan juga ada juga tuh poster-posternya yang bilang terkait efisiensi nih. Oke, dibilang efisiensi kan buat makan gratis. Tapi dengan efisiensi itu, oke anaknya bisa makan siang di sekolah. Cuma makan malamnya, makan paginya agak susah karena orang tuanya kena PHK. Oh iya, itu serem tuh. Iya. Gitu. Ya itu di poster-poster yang saya baca ya. Gitu. Ya emang kalau emang terjadi demikian, emang menyedihkan gitu loh. Mengorbankan satu keluarga demi satu anak makan di sekolah gitu. Terus sekolah tuh kan udah pasti kan kalau ibarat kata mungkin saja MBG ini menjadi program yang panjang gitu. Nah kalian berarti gimana? Ya sebenarnya ya akan bergizi ya. Ya gua rasa lebih ke arah coba deh sejahterakan masyarakatnya secara keseluruhan. Toh dengan masyarakat yang sejahtera bisa ngasih makan makanan yang bergizi gitu. Maksudnya nggak kudu-kudu amat di profit pemerintah gitu loh di sekolah. Oke, let's say ada sekelompok masyarakat yang memang nggak bisa provide makanan bergizi gitu loh, dan memang dibutuhkan. Dan memang kalau misalkan program ini mau lanjut terus gitu ya, boleh lanjut terus, tapi nggak ngorbanin orang tuanya yang kerja juga gitu loh. Tuh emang program bagus kok sebenarnya gitu loh. Makan bergizi gratis bagus kok gitu. Ya tapi jangan menimbulkan korban lagi aja maksud gue. Nah maksud gue mungkin terlalu ambisius kali ya berarti. Gue khawatirnya sih begitu. Gue khawatir sama gitu loh. Nah lu Cup gimana Cup? Dengan sisi yang seperti itu Cup, dengan makin lapangan pekerjaan yang kita bilang makin sulit gitu Cup. Ya Gus, gua oke sih kebijakannya emang bagus. Tapi apa ya? Bener juga kata lu terlalu ambisius sih. Maksud gua untuk saat ini. Iya saat kan. ini aja. Gitu. Maksudnya di samping negara ini lagi butuh-butuhnya duit BU gitu kan. Justru malah pemerintah fokus di program-program yang ibaratnya sebenarnya mahal gitu loh. Itu program mahal, benar. Dan di tengah hari unjuk rasa Indonesia Gelap tadi, kan tuh berhari-hari ya. Itu tuh kalau kita perhatikan sosmed teman-teman, itu banyak muncul keyword atau tagar-tagar baru tuh, bukan cuma Indonesia Gelap. Tahu-tahu muncul Danantara lah, gitu. Gara-gara itu dibilang kita di prank, ada bilang gitu. Bilangnya duit ini dipangkas buat MBG. Ternyata sekiannya buat Danantara. Katanya gitu. Dan hari ini kita syuting kan sebenarnya peresmian Danantara ya hari ini ya. Di istana. Gitu. Ini peresmian Danantara. Tapi kita kayak terlalu jauh lah buat itu lah. Gue ngingin juga sih. Masyarakat bodoh kayak gitu. Jadi maksud gue itu tuh di tengah adanya aksi itu nggak berhenti polemik. Jadi ada lagi aja gitu lah. Atau lagi di demo gitu ya. Ada aja gitu ya hari-harinya. Gitu. Ada kebijakan anehnya ada lagi. Nah, udah gitu gue baca respon nih. Gue baca respon dari Pak Luhut, LBP. Ya, pasti ditanya sama wartawan. Gitu kan, ditanya sama wartawan gimana responnya soal Indonesia Gelap, jawabannya kau yang gelap gitu. Indonesia apa dia bilang? Indonesia cerah apa terang gitu, gue lupa deh. Gue kalau ngomongin Indonesia Gelap kan sebenarnya kan tagar-tagar ini kan ada kehubungannya dengan episode kita yang kemarin yang kabur aja dulu. Itu memang kesinambungan bro. Kesinambungan kan sebenarnya kan. Itu. Dan memang Indonesia Gelap ini memang bukti bahwa pemerintah tidak bisa ngasih kebijakan publik yang sangat pro rakyat sampai saat ini ya, kecuali MBG dan tidak jadinya naik pajak itu kan memang agak-agak pro rakyat ya PPN ya. Cuman di luar tadi misalnya Danantara terus proyek strategis lainnya itu kan tidak memihak banget pada rakyat, bahkan cenderung rakyat nggak ngerti gitu sama kebijakan-kebijakan lainnya. Karena komunikasi sih sebenarnya. Nah itu kan, satu tuh komunikasi, kedua tuh ini kan menjadi bukti bahwa kabur aja dulu tuh semakin diperkuat gitu. Ya udah gitu loh. Jadi kalau statementnya Pak Luhut kayak tadi gitu, lah kita aja tuh punya pejabat yang tidak pro rakyat gitu loh. Kalau gue merasanya seperti itu. Kalau dia pro rakyat ya sebenarnya sih gue rasa dia nggak bakal menunjukkan komunikasi itu. Oh ini nih, di Tempo ngomong gini, Luhut tanggapi aksi Indonesia Gelap, .2 ya. Yang gelap kau, bukan Indonesia. Tuh. Orang lagi demo digituin kan. Maksudnya ditahan dulu, Bapak. Jangan begitu, Pak. Nanti orang makin marah. tapi satu hal sih gue rasanya Pak Luhut ini nggak pernah susah orangnya. Jangan-jangan ya? Jangan loh ya. Dia nggak pernah dia nggak pernah nuker beras putih sama beras porang misalnya gitu kan. Orang mahal. Mahal ya.
Atau misalnya ditukar pakai beras bulog gitu kan. Beras bulog tuh kan ya kan ya. Yang isinya batu mulu. Yang kalau kita masak kan 70-30 tuh, 70 nasi beras yang biasa, terus 30 bulog tuh sengaja biar hemat gitu. Kayak Luhut nggak pernah tuh kayak gitu tuh. Iya, gue rasa sih begitu ya. Gitu. Ya kita nggak tahu lah gimana alasan apa Pak Luhut bilang begitu. Cuma menurut gue pribadi tanggapan itu nggak bijak aja gitu. Nggak nangkep esensi kemarahan rakyat gitu loh. Sama kayak ke tanggapan ke ini ya, waktu kabur aja dulu kan Itu Bang Noel ya, Wamenaker ya, Noel Ebenezer kan. Ini yang bilang itu kan kabur aja sana gitu, nggak usah pulang kalau perlu gitu kan. Buset deh. Mohon maaf nih, jangan begitu lah. Langsung keluar tanduk nih. Kalau gue ngeliatnya jadi ya itu jadi cenderung Indonesia gelap tuh diperkuatnya karena pejabat publiknya pun juga Kayak gitu sih ya, cara ngerespon kritiknya gitu ya. nggak ngebela gitu loh. Masalah tuh yang kayak gitu deh, meskipun yang ngomong 1-2 pejabat, tapi kan rame ya. Iya. Itu kan jadi menimbulkan pertanyaan buat masyarakat ya. Iya. Lantas kepada siapa lagi engkau mengadu? Nah, Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. tapi di sisi lain ya, ada yang gue apresiasi dari pemerintah pada saat demo Indonesia Gelap, yaitu hadirnya Mensesnek di tengah-tengah masa, gitu. Jadi dia Mensesnek Prasetyo Hadi itu mau ketemu lah dengan mahasiswa. Iya ini juga. Sambil bilang akan kita pelajari. Gitu. Tapi kan emang kalau gue boleh berpendapat kan ini kan menjadi momen pertama kalinya menteri turun gitu loh ke aksi-aksi setelah kita kayaknya nggak pernah gitu ngeliat aksi-aksi mahasiswa terus pihak istana nih turun. Bahkan sekelas Mensesnek itu nggak turun. Biasanya Karena 10 tahun terakhir itu hampir demo aja pulang aja tanpa terjadi apa-apa. Gue pernah jadi komunikasi yang diharapkan lah antara kelompok pendemo dengan yang didemo gitu. Gitu loh. Iya, dan ini kan timbul ada komunikasi meskipun tidak bisa dibilang sebagai kemenangan bagi mahasiswa. Kalau datangin menteri enggak. Kalau masalah menyuarakan tuh sampai kapan juga tetap bakal menyuarakan meskipun negatif. Iya. Tapi hadirnya Mensesnek memang patut diapresiasi juga dalam artian akhirnya ada orang yang mau turun nih dengerin Nah ginian. itu. Meskipun kita nggak tahu dengerin beneran apa kagak gitu Kan dia bilang dipelajari, kita nggak tahu kan pelajarin ini gimana, dipelajari, setelah dipelajari jadi apa gitu. Emang berkasnya numpuk segini. Belum peresmian apa? Kayak gitu sih. Gue mau nanya agak nakal nih ya. Tapi itu soal Indonesia Gelap itu masih ada hubungannya nggak sih sama Adili Jokowi? Oh itu Ada tagarnya memang di bawah tagar itu di bawah. Ada nggak sih? ada dan memang ada tagarnya kan dan memang sempat kan beberapa kali di demo kemarin juga emang ada poster itu kan. Ada yang bawa. Emang ada. Jadi itu emang puncaknya di Indonesia Gelap. Jadi kalau misalnya lu ngomong soal ada hubungannya nggak sih sama Adili Jokowi ya gue juga bakal ngomong ini sama kabur aja dulu juga sama. Iya. Jadi puncaknya di situ semua gitu loh. Dari segala macam Tagar dan gerakan dan carut marut gitu. Iya, ada. Final dari kemarin itu. Iya, meski gue juga nggak tahu, cuman yang dituntut dari Adili Jokowi itu apa aja ya. Cuman yang pasti itu kayaknya ada hubungannya. Bahkan si Beng tuh ada hubungannya. Ya, tau nggak si Beng? Di tengah-tengah ada aksi itu tahu di internet tuh ada muncul di Twitter tuh ada muncul keyword si Beng. Itu gara-gara tentara itu. Oh, karena ntar dia bakal ngelola bank-bank BUMN. Jadi orang kepikiran beralih ke bank swasta gitu. Ya Allah. Jadi ya tadi itu gue bilang ya, maksud gue di selang waktu unjuk rasa ini banyak juga yang muncul terus-terusan gitu loh. Jadi orang nggak fokus cuma ke Indonesia Gelap doang, tapi tambah lagi gitu. Tapi sebenarnya kalau warga makin kritis gini, menurut lo berkah apa enggak sih buat negeri itu? Kalau gue pribadi berkah, karena akhirnya kita bisa bersuara dan emang kita difasilitasi untuk bersuara. Menurut gue ya, karena selama ini gue tuh khawatir anak-anak muda ini udah enak hidup gitu ya, bapaknya berkecukupan, gitu. Terus dia udah nggak mikirin lingkungannya, nggak mikirin macam-macam lah, nggak mikirin negara gitu loh. Jadi udah terserah lu mau aneh-aneh, pemerintah bodo amat, gue enak hidup gitu kan. Cuma kan alhamdulillah ternyata nggak kayak gitu-gitu amat gitu kan. Masih ada secerca harapan lah buat masyarakat kita yang kritis gitu.
Dan semoga gue bilang sih kegiatan-kegiatan unjuk rasa ataupun demonstrasi penyampaian pendapat ya tetap bisa difasilitasi sama negara. Iya sih. Gitu. Nah kalau lu Cuk, menurut lu berkah nggak sih? Kalau menurutku berkah sih Mas sebenarnya. Kenapa? Karena suara kita nggak hanya cuma di dalam hati, suara kita bisa dikeluarin, bisa keluar. Jadi ya walaupun entah didengar atau enggak, seenggaknya kita udah bersuara demi keadilan, demi rakyat Indonesia. Oh, Buset, bahasa politisi banget ya. iya. Aduh. Keren. Demi bangsa dan negara. Aduh, lebih bagus dari negara nih gitu. Tapi benar daripada cuma mendem doang gitu ya rakyat ya. Maksudnya ya lebih baik bersuara lah karena ini kan buat kepentingan orang banyak juga, bukan cuma sendiri-sendiri gitu. Nah, menurut kalian nih, selain aksi kan aksi beres nih, Indonesia gelap nih. Ya. Apakah dengan aksi itu selesai Indonesia jadi cerah? Enggak. Gue bakal ngomong enggak selama gini sih ya. Gue nggak tahu sih Indonesia gelap tuh bakal sampai kapan. Kalau sampai saat ini juga, kalau gue melihatnya dari sisi kita pribadi yang kita jalani hari-hari, kayak masih banyak kebijakan yang menyulitkan sih dan menimbulkan ketakutan ya dari kita. Apa aja tuh maksudnya? Kan kemarin kan nah ini masih bagian dari Indonesia gelap nih. Masih ada timeline itu ya? Masih ada timeline nih. Ada muncul satu tagar yang cukup menghebohkan di media sosial nih. Terutama di X ya. Kami bersama Sukatani. Waduh, ini Itu dia tuh yang gue lupa sebutin tadi. ini tuh sebagai apa ya, sebagai pengingat bahwa kita tuh juga masih ada fear mongering, alias tuh kita masih ada dilanda ketakutan gitu loh. Dan kalau dilanda ketakutan itu masih ada ya, selama itu juga mungkin Indonesia gelap itu masih akan bertahan gitu loh. Maksudnya sampai saat ini kan terakhir gue dengar kan dari kalau kami bersama Sukatani kan itu kan hubungannya sama polisi ya. Terus pihak polisi kan sudah menawarkan agar dia menjadi duta polisi apa gimana gitu. Iya, kalau selamanya penyelesaiannya cuma hanya seperti itu ya menurut gue nggak fair gitu loh. Asli. Tapi nggak usah lebih jauh, tapi tuh ya kalau gue sih melihatnya kayak gitu ya. Katanya sampai dikeluarin itu ya. Nah, itu salah satu personelnya. Meskipun pihak sekolahnya juga sudah berpendapat bahwa dia dikeluarkan bukan karena dia ngeband gitu, atau dia bukan karena dia bermusik, bukan. Karena aurat dibilang. Ya nggak ngerti gue itu kan, karena dia SD Islam apa gimana gitu kan. Tapi kalau menurut gue, selama kita masih ada ketakutan-ketakutan yang seperti itu, ya udah Indonesia gelap. Akan gelap terus. Akan gelap terus. Terutama kalau menurut gue akan mengaitkannya dengan fenomena retret kepala daerah gitu loh. Kalau kenapa kesana-sana? jadi ada sentralisasi gitu loh. Jadi kayak maunya Indonesia satu komando gitu. Mau menteri, mau rakyat, kayaknya mesti ngikut gitu loh. Kan tapi ada yang nggak ikut. Ya nggak tahu. Ya gue pokoknya gitu lah. Pokoknya selama masih ada ketakutan itu gue rasa sih. Bagi dua aja, agak sini Iya. agak ngeri. Ini agak ngeri ini. Tadi sih briefing dari Putri begitu ya. Enggak bohong gitu, bohong. Iya, pernah bohong. Ngeri. Ya harus pertanyaan gitu ya. Gue nggak mau ikutan yang itunya. Itu ngeri. Ya udah, tapi itu menurut lu masih gelap. Masih Menurut lah. Putri gimana? Kalau menurut aku belum. Kenapa belum? Belum apa? Belum terang. terang aja, masih gelap. Kenapa? Kurang lampu. Oh iya. Pakai lampu kuning biasa ayamnya langsung gede tuh. Terus tuh lampu ayam. Itu juga boleh tuh dicari tuh KFC, kayak KFC kan sih. Maksudnya kenapa sih lampu-lampu yang di etalase ayam fried chicken tuh selalu kuning gitu kan? Gitu kan? Iya nggak sih? Bagi teman-teman yang pengusaha ayam fried chicken, Boleh kita minta penjelasan Anda loh. Kenapa lampunya harus kuning? Lama harus kuning, kenapa nggak putih gitu loh? Iya, ya. Lanjut. Oh ya, kenapa? ayam anjir. Kayaknya jadi jawab ini. Kenapa belum? Karena masih ada harapan agar Indonesia lebih terang ke depannya. Dan hashtag Indonesia gelap akan berubah menjadi Indonesia terang. Di suatu hari nanti, belum tahu kapan tapi ya. Gitu. Ya mudah-mudahan lah ya. Mudah-mudahan masih berharap aja. Makanya dengan kata belum itu penuh dengan harapan gitu. Lu gimana, Cuk? Sama. Belum terang. Belum terang karena gue nggak bisa bilang apa namanya bakal gelap gitu. Kalau kita lihat dari Mas 100 hari
Prabowo Gibran ini sejauh ini sih belum ada Masalah yang signifikan? Perubahan. belum ada perubahan yang signifikan dari Periode sebelumnya. periode sebelumnya gitu ya. Iya. Nggak berasa ya. Nggak berasa. Belum Atau berasa. karena mungkin mereka mengusung keberlanjutan. Jadi ya nggak ada bedanya. Kenapa jadi ke sana sih, Bro? Kan dia bilang nggak ada bedanya. Iya, ya udah di sana aja. Udah sini ngeri agak ngeri. Bro, jadi gue yang ngebentengin. Gua hanya mengingat kembali Pokoknya belum. Jadi Iya, bisa, belum. tapi belum. Iya. Tapi Yang penting pemerintah mau introspeksi diri aja. Iya. Banyak introspeksi diri aja lah itu pemerintah tuh maksudnya. Sama banyak turun ke demo itu menurut gue lucu. bener. Setuju. Menurut gue seru tuh. Jadi kalau misalnya emang ada demo ya biarkan aja demo berjalan seperti biasa ya. Balik lagi ya menurut gue kalau demo bisa diredam juga ya mereka juga turun juga mendengarkan dan tanpa aturan main mereka ya yang harus protokol gimana. Enggak lu turun biasa aja. Lebih pula demo kalau misalnya yang kita datangin mau nemuin itu udah beres maksudnya. Sebenarnya mereka juga bakal ngedengerin. Maksudnya nggak perlu didorong-dorong, nggak perlu dihalang-halangin gitu loh. Maksudnya ya aksi itu pasti awalnya pasti damai-damai aja selama dari pihak yang penguasanya mau nemuin masyarakat. Dan tidak ada provokator ya. Itu kan yang berbahaya, makanya kan keluar tuh. Awas intel. Itu lucu banget sih, menurut gue tuh lucu banget. Awas savage ya, itu savage ya. Ntar kita tampilin tuh coba. Awas intel. Awas intel. Tunjuk gitu. Itu bukan aku loh ya. Bahkan ada videonya, ada videonya tuh boleh tuh. Ada videonya tuh ntar kita tampilin. Apa aku perlu kesana juga Mas nanti? Pura-pura. Kan udah selesai demonya. Ya, siapa tahu kan ada lagi. Oh, lu mau demo lagi? Oh, Iya, ini provokatornya ini, Bro. Oh, bukan kayak gitu. Jadi bokir demonya dia kan. Enggak nanti Tapi nggak apa-apa kalau lu mau demo lagi. aku nanti dagang gorengan aja di situ kan. Oh iya, tapi itu Intel. salah satu fenomena demo Indonesia Gelap yang paling menarik adalah banyakan orang-orang yang UMKM ya istilahnya. Lu jadi jual ngasih makan. Makan, iya benar. Ngasih makan. Ada satu brand minuman ya kan. Iya, salah satu brand minuman, tapi bukan Le Minerale, bukan. Ada nggak brand minuman? Nah, kalau mau saya sebut, masuk dulu. Ya. Tapi itu efek banget, Bro. Iya. Jadi Di tengah-tengah gitu kan. gerobaknya nembus masa sih, keren banget. Boleh. Salut. Semoga engagement Anda meningkat ya dengan berbagi ke sesama. Tapi kan biar bagaimanapun yang dagang juga rakyat. Mereka yang punya hati nurani kan. Mau ke sana. Betul. Iya. Oke lah kalau begitu. Gue rasa pembahasan kita soal Indonesia Gelap mungkin kita akhiri sampai sini dulu ya. Sampai sini dulu. Mungkin kalau ada kelanjutannya. Nah iya, kita Pasti akan ada bahas kelanjutannya sih kayaknya. Karena kalau menurut kami semua di sini Indonesia belum terang, jadi kemungkinan kita nggak tahu bakal demo lagi di lapangan atau hanya kita coba ramaikan di media sosial gitu ya, teman-teman ramaikan di media sosial gitu kan. Kita juga nggak tahu karena sebetulnya banyak cara yang bisa dilakukan masyarakat untuk menyampaikan keluh kesahnya ke pemerintah. Benar. Tapi masyarakat sekarang canggih-canggih, Bro. Asli. Sekarang apa-apa pakai hashtag. Oh, Canggih, Bro. Keren. Masalahnya hashtag itu berurutan dalam waktu dekat gitu. Iya. Canggih gitu. Lu nggak perlu bikin spanduk ya, lu nggak perlu bikin spanduk. Iya. Nggak perlu nyorot-nyorot Iya. spanduk, nggak Udah pakai ramai kabur aja banget. dulu, udah tahu tuh. Udah wifi doang ya. Iya. Udah tahu gerakannya apa. Oh ini kabur aja dulu gitu kan. Oh ini kami bersama Sukatani gitu. Kreatif gitu maksudnya. Ini nggak jadi gue akhiri deh, bentar. Aku jadi inget nih. Tadi ngomong kabur aja dulu, terus ini ngomong apa? Ngomong tagar-tagar. Dan ternyata itu direspon sama dunia internasional loh, Bro. Oh ya? Iya, jadi kalau kabur aja dulu tuh salah satu direspon sama dari kedutaan besar Jepang. Katanya mereka siap untuk menampung talenta Baru kita. yang terlalu jauh ini kan. Dia siap menampung. Kirim linknya dong. Musim Jepang lagi kemarin. Oh iya. Nah, yang selanjutnya yang Sukatani itu juga sama, itu disorot juga oleh media asing. Gitu. Pun juga dengan yang Indonesia Gelap gitu. Ya maksud gua makin disorot sama dunia luar,
ya harusnya kita malu ya. Iya, harusnya. Setuju. Jadi urusan rumah tangga kita ketahuan sama tetangga lain gitu. Nah, itu kan. tuh yang sebenarnya agak mengkhawatirkan nih ketika kita tuh punya masalah di sini, dan ini kan ada hubungannya sama tadi kan kita baru ngeresmin dan antara yang investasi ya. Kita ngomongin investasi aja tuh kan sebenarnya kan orang kan misal lu mau nabung di rumah gue, tapi rumah gue lagi ricu nih, kisru gue sama abang gue gitu. Nah, itu kan. dia. Takut nggak lo? Mager. Takut nggak? Iya, misalnya Putri gitu punya restoran mie ayam gitu. Terus dia berantem sama kakaknya, tapi gue kan sebagai investor ya. Iya. Lah gue jadi takut nih. Lu Kan dananya lu jadi kamu. beresin dulu aja deh. Ya lu beresin dananya gue tarik dulu. Nah, itu kan yang ditakutkan sebenarnya. Jadi sebenarnya benar kata Rifki. Harus jadi introspeksi. Pemerintah sih sebenarnya. Mungkin pemerintah kita mesti sering-sering muhasabah gitu ya. Dimatiin lampunya. Tapi cara Terus sekolah dulu. Iya. Iya lagi. Tapi cara ngeredamnya nggak boleh represif ya menurut gue gitu loh. Iya. Dengan Jangan. jangan sampai tiba-tiba ada, ya gue amit-amit ya cuman ada yang hilang gitu. Udah janganlah, udah nggak zaman lah. Udah gitu. nggak itu lah. Ya, udah nggak zaman lah ya gitu-gituan gitu. Oke, ini ya. Kita beresin ya, Kita teman-teman. lanjut lagi nanti. Terima kasih banyak sudah menyaksikan episode Indonesia Gelap pada kesempatan kali ini. Ya. Bener kan? Mic 2 undur diri. Mic 2 undur diri, Mic 2. Sampai jumpa di konten YouTube Rujak Politik Channel selanjutnya. Dadah. Dadah. Dadah.